Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin di mana saja berada. Pada kesempatan yang baik ini, ketemu lagi kita di bawah bimbingan Al-Qur'an, yaitu dengan tema hakikat pahala. Umat Islam selalu diiming-imingi dengan pahala, seolah-olah pahala itulah yang memasukkan manusia ke dalam surga. Siapa yang lebih banyak pahalanya, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang sedikit pahalanya, dia akan masuk neraka. Dan pahala itu nanti akan ditimbang, seperti menimbangnya barang. Yang dicari adalah beratnya, kiloannya. Inilah yang membuat umat Islam menjadi muslim gado-gado. Maka yang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah bukan menjadi mukmin yang sebenarnya, malah menjadi musyrik, munafik, menjadi fasik, dan menjadi kafir. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang hakikat pahala. Pahala di dalam Al-Quran itu sebenarnya berpangkal dari kata jaza. Di dalam Al-Quran disebut dengan jaza. Berbagai macam istilah, ada najzi, kami membalasi. Ia jazi, dia membalasi. Maka jaza sebenarnya adalah berarti pembalasan. Atau jaza disebut juga dengan balasan. Nah, sinonim dari kata balasan itu sebenarnya adalah imbalan, ganjaran. Sifat ganjaran itu ada yang baik disebut dengan nikmat, dan ada yang buruk disebut dengan azab. Yang baik bisa disebut rahmat, yang buruk bisa disebut laknat. Imbalan yang diberikan menurut sunatullah itu ada yang melekat pada pekerjaannya, ada yang dalam bentuk upah. Nah, yang melekat pada pekerjaannya, yang baik adalah nikmat, yang buruk adalah azab. Maka dia juga berarti akibat. Nah, kita lihat misalnya yang pertama, yang diterjemahkan pahala itu adalah kata sawabun. Sawabun atau sawaban. Yang sering diartikan pahala, sementara di kalimat lain diartikan balasan. Misalnya, di dalam surat yang keempat, An-Nisa ayat 138. Siapa yang menginginkan pahala dunia, fa'indallahi sawabat dunya wal akhirah. Wa sawabat akhirah. Allah mempunyai ada pahala dunia dan ada pahala akhirat. Maka di situ kita tahu bahwa pahala Allah itu tidak hanya di akhirat, tapi juga ada di dunia. Pernahkah kita umat Islam berpikir untuk mencari apa pahala dunia? Nah, sebenarnya di situ adalah pahala berarti imbalan atau berarti hasil dari suatu pekerjaan. Misal, di dalam surat yang kelima dengan kata asaba, surat yang kelima Al-Maidah ayat 85, maka Allah memberikan kepada mereka imbalan berupa surga. Di situ diartikan pahala. Surga itulah yang disebut dengan pahala. Mana mungkin pahala bisa ditimbang? Mana mungkin pahala bisa dikirim-kirimkan kepada orang mati? Pahala itu bentuknya adalah nikmat. Yang bahasa yang sebenarnya pahala itu adalah imbalan yang diberikan oleh Allah. Kalau surga sifatnya di akhirat, kalau yang di dunia ini disebutkan misalnya di dalam surat ke-48, surat Al-Fat ayat 18 dan 19. Maka Allah akan memberikan kepada muslim yang berperang di jalan Allah itu berupa imbalan atau disebut juga pahala, kemenangan dan harta rampasan. Nanti ketemu lagi di surat yang ke-3 ayat 100. Surat yang ketiga ayat 148. Di situ disebutkan Allah memberikan kepada mereka pahala yang baik di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Nah, para ulama menjelaskan pahala dunia itu kalau pekerjaannya perang, balasannya adalah kemenangan dan harta rampasan serta yang terkait dengan itu.
Jadi jelas pahala yang disebut-sebut selama ini itu fiktif. Pahala yang sesungguhnya adalah nikmat Allah. Dia ada di dunia dan dia ada di akhirat. Sedangkan imbalan berupa azab itu disebut dengan laknat atau azab. Ini, ya. Katanya juga dipakai masubatun misalnya atau masubatan. Di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 103, seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, tentu mereka akan mendapat masubatun, ya, berupa nikmat dari Allah. Sementara di surat yang kelima, Al-Maidah ayat 60, kalimatnya sama, masubatan. Maka mereka yang kafir akan mendapat azab dari Allah. Nah, inilah yang pahala yang sesungguhnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang diterjemahkan pahala di dalam Al-Quran itu adalah ajrun atau ajaran. Yang mana asli dari ajrun atau ajaran itu adalah upah. Upah pemberian dari hasil pekerjaan sesuatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Contoh, kisah Nabi Musa memberi minum ternaknya kambing-kambing Nabi Shu'aib. Lalu anak Nabi Shu'aib yang perempuan datang kepada Musa, "Wahai Musa, engkau dipanggil oleh bapakku liyajziyaka ajra. Karena bapakku ingin membalasi kamu berupa upah." Nah, ajra yang disebut-sebut pahala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Tin, "Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali mukmin yang beramal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putus, sesungguhnya dia berarti upah atau imbalan. Lihat di surat 36 surat Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah pendakwah-pendakwah yang tidak meminta upah kepadamu. Itu adalah dipakai ajra. Coba perhatikan di surat 26 mulai dari 105 sampai 191. Katakan, wahai Rasulullah, aku tidak meminta upah, aku tidak meminta ajra. Ya. La as'alukum ajra. Aku tidak meminta kepada engkau upah. Nah, beda ajron dengan asaba atau sawabun atau masubatun. Ajran hanya untuk yang baik-baik saja. Maka ajran berarti nikmat. Berarti nikmat, ya. Nah, terjemahan lain dari kata pahala itu sebenarnya adalah akibatun. Akibat. Akibat itu ada yang buruk. Misalnya surah Al-A'raf surat 7 ayat 84 namanya azab. Dan ada akibat itu yang baik, masih surat 7 Al-A'raf ayat 128 adalah nikmat. Itulah yang pahala yang sesungguhnya. Maka balasan dari suatu pekerjaan itu tidak bisa dikirim-kirimkan ke orang mati. Pahala tidak bisa dikirim-kirimkan. Karena dia adalah merupakan nikmat yang diperoleh oleh orang mukmin yang beramal soleh. Dia memperoleh di dunia dan juga dia memperoleh di akhirat. Nah, kita lihat pula di surat yang ketiga misalnya. Di surat yang ketiga ayat 195. Ya. Surat 3 ayat 195. Katanya adalah sawabun. Maka Allah akan memberi kepada mereka yang beriman dan beramal soleh pahala berupa ampunan dan surga. Jadi pahala bagi orang yang bertakwa itu adalah ampunan dan surga. Itulah yang akan diterima di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada lagi istilah lain dari kata nikmah. Dari kata nikmah yaitu disebut dengan harsun. Ya. Harsun. Disebut dengan harsun. Misalnya di surat 42 ayat 20. Nah, siapa yang menginginkan nikmat dunia, maka Allah beri sebagian. Tapi siapa yang mencari nikmat akhirat,
Allah berikan nikmat dunia juga. Nah, kaum muslimin di mana saja berada, mari kita sadari, pelajarilah Al-Quran sehingga kita tidak menghayal dalam memahami ajaran Islam. Pahala adalah pembalasan dari Allah dari hasil ketakwaan kita. Pahala adalah hasil dari pekerjaan yang baik yang melekat pada pekerjaan itu sendiri. Maka pahala membaca Al-Quran, contoh pahala membaca Al-Quran adalah dapat petunjuk. Ya, Al-Quran adalah hudan. Nah, Al-Quran adalah hudan. Maka balasan dari membacanya kita mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Maka seorang yang mempelajari Al-Quran tidak mencari pahala yang fiktif, tapi dia mencari petunjuk. Nah, petunjuk diikuti, maka dia akan selamat. Petunjuk diikuti, dia akan selamat. Surat 5 ayat 16. Ketika Muslim mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itulah sesungguhnya pahala itu. Jangan dicari pahala yang macam-macam. Untuk selanjutnya, silahkan dilihat ayat-ayat ini, maka insya Allah jemaah sekalian akan mengetahui hakikat pahala. Kita simpulkan, pahala sesungguhnya adalah nikmat dari Allah, dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.